Oke, kita mulai ya, teman-teman. Iya, Ibu. Ini sudah 18. Oke, nanti sambil jalan ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat, Ibu. Alhamdulillah, semuanya sehat. Semuanya semangat, semuanya bahagia. Karena hari ini kita mau lanjut ke materi berikutnya ya, teman-teman ya. Oke, teman-teman, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semuanya kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, semoga kuliah ini lancar dari awal sampai akhir. Bisa berharap teman-teman yang lain segera gabung. Dan yang disiplin saya apresiasi. Luar biasa buat teman-teman yang sudah standby, itu berarti teman-teman itu bertanggung jawab. Disiplin itu yang paling penting ya. Disiplin, iya, Bu. tanggung jawab. Dan untuk membuat kalian disiplin dan tanggung jawab itu memang itu tugasnya saya sebagai dosen. Tapi teman-teman juga punya prioritas, punya kewenangan. Apakah mau disiplin atau tidak. Gitu ya teman-teman ya. Oke, sebelum kita mulai mungkin kita nyanyi dulu karena kemarin pas kita kuliah IPA lanjut ya. Mungkin beberapa teman masih banyak yang lupa apa itu konsep LVIP-nya. Banyak yang lupa. Itu yang membuat misalnya konsep itu aja cuma 3 bagian aja, teman-teman masih banyak yang lupa. Berarti kan literasinya masih kurang. Karena kalau materi mata kuliah itu kan nggak bisa hanya cuma 1 kali pertemuan, tapi harus diulang-ulang. Jadi kita baca pas kita ada waktu luang, waktu senggang gitu ya. Biar apa ya, ilmunya tuh masih kita ingat terus gitu, nggak gampang lupa gitu. Jadi literasinya ditingkatkan. Nah, konsep LVIP ini itu penting banget buat teman-teman pahami, biar teman-teman nggak lupa, makanya Bu Nisa pakai sebuah lagu gubahan. Oke, Bu Nisa minta tolong. Oh iya, sebelum dimulai, tolong kameranya diaktifkan. Semuanya kecuali misalkan ada alasan sinyal, silakan chat di sini. Jadi Bu Nisa tahu siapa yang tidak on cam karena alasan tertentu, alasan yang mendesak. Insya Allah Bu Nisa akan memahaminya. Jadi kita harus terbuka. Oh, saya nggak bisa Bu, alasannya ini. Saya akan menerima alasan itu. Yang penting jujur ya. Jujur itu penting sekali ya teman-teman ya. Oke, sudah ya. Oke, semuanya sehat ya. Baiklah, ini masih 27 ya. Padahal mahasiswa Bu Nisa itu ada 40 lebih. Artinya ada sekian 13 mahasiswa yang belum disiplin. Dia mau digimanain ya? Saya bingung ya. Kalau udah dewasa itu susah untuk membentuk karakter. Itu udah masing-masing lah. Kalian tuh udah dewasa, udah bukan anak SD, bukan anak SMP, bukan anak SMA, tapi sudah mahasiswa. Jadi harus tahu mana yang prioritas. Baik. Bu Nisa minta tolong siapa ya yang di sini ya? Mbak Erna. Mbak Erna. Dalam, Bu. Oke, Bu Nisa minta tolong mimpin nyanyi lagu LVIP. Gimana, Bu? Mimpin nyanyi teman-teman untuk menyanyikan lagu LVIP bareng-bareng buat mengingatkan teman-teman tentang LVIP. Ayo, Mbak Erna. Bu, maaf, Bu, kurang jelas di sini berisik. Baru di luar. Oke.
Siapa ya? Mbak Selfie aja ya. Kayak Mbak Selfie nggak rame deh kayaknya tuh, sepi aja tuh. Ya Mbak Selfie ya. Mulai. Oke, kita nyanyi bersama dulu ya semuanya, G. Iya. Selfie Iping, G. Yuk silakan Mbak Selfie. Dimulai. Apa kamu ingat tentang FPI kan di Suaranya kurang jelas ya. refleksi Oke, suaranya kurang jelas Mbak Selfie. Mbak Tantri aja deh. Mbak Tantri bisa nggak? Coba suaranya Mbak Tantri. Bisa, Ibu. Oke, ya Mbak Tantri aja yang suaranya jelas. Nggak tersendat-sendat kayak tadi, mungkin sinyal. Ayo Mbak Tantri. Bareng-bareng yuk. Apa kamu ingat tentang Tentang program penting. Putih Oke, terima kasih Mbak Tantri. Oke Mbak Tantri, 3 poin dalam LVP apa aja Mbak Tantri? 1, apa ayo? 4 ya. 1 nilai universal. Kedua apa? Mbak. Imajinasi. Oke, yang ketiga. Butir Betul, yang keempat. aktivitas berbasis nilai Ya, moral. betul. Aktivitas berbasis nilai moral. Imajinasi itu apa? Mbak Eki, ada nggak Mbak Eki? Mbak Eki, halo. Oke. Putus-putus ya? Oke, kata Mbak Tiara itu putus-putus. Siapa ya? Bisa tuh nggak hafal ya kalian tuh. Mbak Laili. Ada nggak Mbak Laili? Ya, Ibu. Oke, imajinasi itu apa Mbak Laili? Imajinasi itu bayangan. Apa? Membayangkan. Oke, membayangkan. Membayangkan. Oke, lanjut Mbak Sania. Apa itu butuh refleksi Mbak Sania? Ayo. Ibu, Nggak ada suaranya. Mbak Sania nggak dengar ya? Ibu, saya minta izin ya, Bu, barengan sama Mbak Tantri. Oh ya, nggak apa-apa. Oke, Bu Nisa pengen Mbak dari Palopo sama Sorong ya. Mbak Mutu Muriani. Halo Mbak Mutu. Iya, Bu. Oke, butuh refleksi itu apa Mbak? Masih ingat Mbak? Kalau seingat saya ada kejujuran, kedamaian. Apakah itu benar Mbak Mita Nur Safitri? Apakah butuh refleksi itu nilai kejujuran, nilai kedamaian? Ayo Mbak Mita. Iya, Bu. Apa itu butuh refleksi Mbak Mita? Oke. Bu Nisa, mohon maaf. Gimana? Kita gabung sama Zoom Eki, Bu. Soalnya ini lagi di tempat magang, baterainya lowbat sedang saya cek. Oke, nggak apa-apa. Makasih, Ibu. Oke. Bu Nisa minta tolong Mbak Puspita. Mbak Puspita mana ya? Yang dari Sorong, Palopo. Mbak Puspita ada? Iya, Bu. Oke, butir refleksi itu apa Mbak? Masih ingat gak? Butir refleksi. Butir refleksi itu ada 12, Ibu, kalau enggak salah. Oke, Bu Nisa harus gimana ya? Oke, Mas Farudin bisa membantu? Ingat nggak? Bagaimana Bu? Butir refleksi. Jadi kalau butir refleksi itu definisi Bu. Jadi Nah, nilai apa yang kita
berikan kepada peserta didik, Bu. Jadi Ah, misalkan nilai toleransi itu apa? Jadi nilai nah, toleransi itu definisinya saling menghargai begitu, Bu. Jadi memberikan pemahaman betul. kepada peserta didik begitu, Bu. Oke, thank you Mas Harudin. Ya, teman-teman semua, yang dimaksud dengan bukti refleksi itu lebih ke pengertian atau definisi yang sederhana tentang nilai-nilai 12 nilai universal. Apa itu toleransi, apa itu cinta, apa itu nilai kesederhanaan, dan lain sebagainya. Itu namanya bukti refleksi. Gitu nggih, Mbak Mutu semuanya tadi teman-teman yang Bu Risa tanya, yang benar itu yang dijawab Mas Fahrudin. Gitu nggih, teman-teman. Yang ketiga adalah aktivitas berbasis nilai moral. Itu berarti tentang metodenya atau teknik cara kita memperkuat nilai-nilai LVIP. Oke, lanjut saja. Oke. Nah, hari ini, oke, harusnya topik 5 ya. Hari ini kita akan belajar tentang tujuan, bukti refleksi, dan metode ajar nilai kebahagiaan. Berarti hari ini kita fokus ke nilai kebahagiaan ya teman-teman ya. Oke, nah Bu Nisa minta tolong dong Mbak Nada Karimah. Ya, Bu. Oke, tolong dibaca Mbak Nada, apa itu nilai kebahagiaan? Nilai kebahagiaan akan menumbuhkan rasa cinta dan sayang kepada diri sendiri dan orang lain. Nilai tersebut akan membuat anak lebih semangat untuk meraih kebahagiaan, tidak hanya untuk dirinya, tapi juga orang lain. Oke, terima kasih Mbak. Sama-sama, Bu. Sekarang Bu Nisa minta tolong Mbak Aslihatul. Aslihatul Aulia ada? Ada. Oke, maksudnya apa Mbak? Kok nilai kebahagiaan itu bisa menumbuhkan rasa cinta, sayang. Terus kebahagiaan itu nggak cuma untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang lain. Yuk, tolong diartikan dengan bahasa kamu, Mbak. Karena kan kalau misal kita bahagia, terus ngajak orang lain bahagia, kan bisa membuat nyaman. Membuat orang itu betah ada di sekitar kita, Bu. Mungkin. Jangan bilang mungkin ya. Jadi kalau kita menyampaikan kata mungkin itu kan berarti kurang valid. Nah, kalau kita mau jawab, langsung aja jawab. Nggak usah pakai kata mungkin. Jadi kita harus pede ya. Ya, Mbak. Oke, boleh saya minta tolong Mas Iin Indrianto. Ada? Iin Indrianto? Iya, Bu. Oke. Mas Iin, apa yang maksud dengan nilai kebahagiaan kalau menurut Mas Iin? Nilai kebahagiaan itu adalah bagaimana cara kita menciptakan kebahagiaan pada diri kita sendiri dan kepada orang lain. Bagaimana cara kamu membuat diri kamu bahagia? Dengan cara membuat saya senang, bahagia, happy, serta tidak terbebani oleh pikiran-pikiran. Oke, berarti tidak terbebani ya sama pikiran-pikiran ya. Oke, saya minta tolong Mbak Latifah. Mbak Latifah ada? Latifah, Ibu. Ya. Ya. Bagaimana cara kamu membuat orang lain bahagia? Dengan senyum. Oke, dengan senyum. Selain itu? Apa? Menyayangi. Perhatian, Ibu. Oke, perhatian dengan siapa aja? Dengan orang-orang di sekitar. Oke. Selama ini Mbak Latifah bisa membahagiakan orang lain? Kata orang-orang, saya terlalu sepaneng, Bu. Sepaneng. Oke, sepaneng itu berarti membuat orang lain bahagia atau tidak? Tapi Mbak Vika, kalau sama saya senyum terus, Bu. Seneng katanya sama Mbak Eki. Oke. Oke, Mbak. Terima kasih ya. Oke, terima kasih. Bu Nisa ke Yayu. Yayu ada? Yayu Safitri. Mbak Yayu? Oke. Kalau misalkan ada hal-hal yang dilakukan bisa di chat ya, teman-teman ya.
Oke, di sini hanya ada 31 orang yang ikut, berarti ada sekitar 9 orang yang tidak ikut kuliah. Nanti Bu Nisa minta tolong. Ketuanya tuh siapa tuh Mbak Eki? Ketua kelasnya tuh Mas Zidan bukan sih? Atau siapa? Atau ganti? Mbak Eki? Wanda. Dulu Wanda. Ah, Wanda tuh anu. Ketua kelasnya Mbak Eki, Ibu. Ah, gini Mbak Eki. Mbak Eki, halo Mbak Eki. Mbak Eki? Ada nggak Mbak Eki? Nggak ada suaranya. Halo Ibu. Mbak Eki minta tolong nanti sampai jam 2, setengah 3 ya, dicek ya. Kalau nggak nyampe 40, berapa sih sebenarnya? 49 atau 7 ya. Itu kalau nggak semuanya berarti dicek yang tidak ikut kuliah siapa aja. Nanti kirim ke Bu Nisa ya. Iya Ibu. Oke, Sampai jam berapa Ibu tadi? Mohon maaf. setengah 3 lah mungkin. Setengah 3. Setengah 3. Ya, minta tolong ya Mbak ya. Ini cuma 2, berarti yang lainnya kemana ya? Oke. Baik Ibu. Oke, ini ada yang satu tempat. Oke, jadi Bu Nisa bisa tahu ya. Oke, terima kasih untuk konfirmasi dari teman-teman. Itu akan buat Bu Nisa paham. Oh, kondisinya ada yang bertiga, berdua, dan sebagainya. Oke, dalam hal ini kita akan belajar tentang nilai kebahagiaan. Artinya apa? Bahagia itu bahagia itu diri kita. Kita harus bahagia dulu. Kita harus happy, kita harus senang. Tapi selain itu juga bagaimana caranya orang lain juga bahagia. Artinya apa? Simbiosis mutualisme. Artinya kita saling membahagiakan. Saya bahagia agar orang lain juga ikut bahagia. Bagaimana caranya? Itu tergantung dari masing-masing orang. Tapi dengan hal-hal yang baik ya, bukan karena hal-hal yang buruk dia bahagia, tapi karena kebaikan dia bahagia. Saya harus bahagia dan saya ingin orang lain, teman, keluarga, saudara, atau masyarakat itu ikut berbahagia. Itu poin plusnya adalah ada nilai kebaikan, ada pahala kalau dalam agama Islam. Ketika kita membahagiakan orang lain, maka kita juga merasa bahagia. Ketika orang lain merasa sedih, kita pun juga ikut sedih. Jadi, teman-teman, saya berharap kita kuliah juga bahagia, ngerjain tugas juga bahagia, ada ujian juga bahagia. Kalau kita bahagia berarti ada energi positif yang kita dapatkan. Walaupun kita mendapatkan ujian. Artinya kita mendapatkan cobaan, kita mendapatkan hal-hal yang tidak baik, misalkan kayak dari teman sekelas misalkan, atau teman di kampung, atau dimanapun, pasti kan ada hal-hal yang tidak baik. Tapi bagaimana caranya kita harus berpositif thinking, artinya kita membuat diri kita harus bahagia. Itu poin plusnya. Bu Nisa juga sebagai seorang dosen, seorang ibu, seorang istri, itu kan juga harus bahagia. Ketika saya bahagia, maka anak-anak saya juga bahagia. Itu kan prinsip seorang ibu ya. Seorang ibu itu harus bahagia. Kalau ibu nggak bahagia, maka anak-anaknya tidak bahagia. Bahagia. Betul. Jadi harapannya teman-teman juga bahagia. Gitu ya, nilai pentingnya adalah kebahagiaan. Kita harus bahagia. Oke. Bu Nisa minta tolong Mbak Naili. Mbak Naili ada? Mbak Naili? Sebentar Bu, baru sholat. Oke. Yaudah, ini siapa itu yang tadi ngomong? Mbak Sepri. Ya udah, Mbak Sepri. Udah Mbak Sepri Ya. ya. Dibaca ya Mbak Sepri. Ya. Pembelajaran tematik integrasi nilai akan meningkatkan pengetahuan siswa dapat pengalaman dengan dirinya dengan orang lain dan mengeksplorasi cara memberikan kebahagiaan untuk orang lain. Oke, minta tolong diulang lagi Mas Amrullah. Amrullah ada nggak ya? Hadir Bu. Oke, baca lagi Mas Amrullah. Dan mengeksplorasi cara memberikan kebahagiaan untuk orang lain. Diulang dari awal. Kurang jelas. Pembelajaran tematik integrasi nilai kebahagiaan akan meningkatkan pengetahuan anak. Siswa dapat menikmati pengalaman kebahagiaan dengan dirinya dan orang lain.
dan mengeksplorasi cara memberikan kebahagiaan untuk orang lain. Oke, terima kasih ya Mas Amrullah. Jadi teman-teman, tujuan teman-teman belajar nilai kebahagiaan, tujuan anak-anak belajar nilai kebahagiaan yang satu adalah meningkatkan pengetahuan. Jadi ibaratnya definisi kebahagiaan itu apa? Jadi dia tahu apa sih kebahagiaan itu, apa itu bahagia. Yang kedua, siswa dapat menikmati pengalaman kebahagiaan. Artinya dia bisa merasakan kebahagiaan untuk dirinya dan untuk orang lain. Bagaimana sih cara teman-teman anak-anak bisa membuat orang lain bahagia? Bagaimana cara anak-anak membuat saudaranya bahagia? Bagaimana caranya membuat orang tua bahagia? Itu kan ada caranya. Nah, gimana ya cara buat ayah, bunda bahagia? Caranya kakak, adik bahagia? Caranya temanku bahagia, kayak gitu kan? Itu perlu kita tingkatkan. Yang kedua, siswa dapat mengeksplorasi cara memberikan kebahagiaan untuk orang lain. Jadi mereka cari tahu bagaimana sih cara agar teman saya itu tersenyum. Karena mungkin awalnya lihat dia sedih atau menangis. Bagaimana ya caranya membuat temanku yang tidak punya buku bahagia misalkan. Yang tidak punya jajan bahagia misalkan. Mungkin sesuai dengan kondisi anak dan kelasnya. Mungkin di SD negeri sama swasta kan beda ya teman-teman ya. Kalau negeri itu kan cenderung dia heterogen sekali. Yang high ya ada, yang minus banget juga ada, yang middle juga ada, yang tengah-tengah ada, yang sama sekali nggak punya apa-apa juga ada. Artinya bagaimana caranya antar satu sama lain itu saling berikan kebahagiaan. Oh, yang nggak punya apa-apa tuh bisa loh membuat temennya yang kaya bahagia. Misalkan diajak bermain bersama atau ngajarin dia materi-materi yang belum dia bisa, misalkan berhitung atau membaca, menulis dan sebagainya. Oh, yang kaya itu bisa buat bahagia temennya yang mungkin kurang mampu, misalkan dengan berbagi, dengan apa yang memberikan buku misalkan atau pakaian atau jajan dan sebagainya. Itu bisa diaplikasikan ketika mereka mengunjungi panti asuhan atau tempat-tempat yang banyak orang-orang yang tidak mampu. Nah, itu tujuannya agar dia bisa mengeksplorasi bagaimana cara memberikan kebahagiaan itu kepada orang lain. Oke, sekarang Bisa mau tanya nih. Mbak Ika. Mbak Ika ada? Ada, Bu. Saya Ibu. Oke, Mbak Ika. Bagaimana cara kamu mengajarkan nilai kebahagiaan untuk anak SD? Nilai kebahagiaan kepada anak SD. Kalau saya guru itu kan nyami ya Bu ya, perannya bisa jadi ya guru yang bimbing, bisa juga jadi teman. Nah, nanti kalau saya misalkan jadi guru nanti, saya tuh kayak ngasih jokes-jokes yang itu sesuai sama anak-anak gitu loh Bu. Jadi kayak candaan kayak gitu. Jadi kayak teman juga bagi anak. Jadi gimana ya biar mereka bisa diajak belajar juga enak kayak gitu sih Bu. Biar apa ya, mereka tuh nyaman belajarnya. Iya, gitu ya. nyaman belajar sama saya gitu ya. Jadi kayak kita juga apa ya, menyamakan ya, bukan menyamakan, kayak iya menyamakan jokesnya anak kecil gitu sih Bu. Jadi enak gitu buat belajar nantinya gitu. Berarti sesuai dengan perkembangan anak ya, Mbak? Ya, betul. Ya. Jadi kan dulu pernah kita bahas ya, posisi kita itu kan sebagai guru, sebagai orang tua, sebagai teman, ya kan? Kalau diajak bermain, kita bisa bermain dengan mereka. Kita posisikan sebagai anak misalkan. Ya bermain bareng-bareng gitu ya, di lapangan atau di kelas. Kalau posisinya sebagai guru, kita harus menunjukkan kasih sayang, tapi juga harus tegas. Ada ketegasan, tapi juga ada kelembutan. Lembut dan tegas itu harus berimbang. Jangan terlalu lembut, tapi juga jangan terlalu tegas. Jangan terlalu menyeramkan ya buat anak-anak SD. Ketika kita lembut dan tegas, maka anak itu mudah untuk kita ajak. Ajak untuk apa? Untuk hal-hal yang baik. Kita bisa mempengaruhi mereka untuk hal-hal yang baik. Ketika kita posisinya sebagai guru, orang tua, dan teman yang baik buat mereka. Jadi mereka tuh percaya sama kita.
Nah, dengan cara itu nilai kebahagiaan. Jadi ketika kita ngajar itu dengan cara hati, mengajar dengan hati. Mengajar itu harus bahagia. Teman-teman kalau ngajar di kelas itu kan harus bahagia. Kalau kamu bahagia saat ngajar, maka anak-anak pun juga ikut bahagia, terpancar kebahagiaan gurunya. Tapi kalau gurunya ngajarnya kepaksa, raut mukanya cemberut, banyak beban misalkan dari keluarga, dari rumah, dibawa ke sekolah. Nah, itu kan akan berpengaruh kepada anak-anak gitu loh. Jadi ketika teman-teman nanti sudah berumah tangga, punya istri, punya suami, punya anak-anak, nah ketika ngajar tuh jangan sampai masalah di rumah itu dibawa ke sekolah gitu. Jadi ketika di sekolah ya posisi kamu sebagai guru. Guru yang benar-benar fokus kepada anak. Masalah di rumah ditaruh dulu. Jangan sampai berpengaruh kepada proses pembelajaran. Karena nilai kebahagiaan itu penting dalam proses pembelajaran. Entah untuk siswa, buat guru, dan buat semuanya. Gitu ya teman-teman ya. Oke, next. Nah ini ya tujuannya. Tadi meningkatkan pengetahuan, kognitifnya ada, sisi pengertian dari kebahagiaan itu apa, terus mengeksplorasi keterampilan, bagaimana sih cara memberikan kebahagiaan. Itu bisa kamu kayak ngajak anak itu membuat mind mapping bisa, atau mengidentifikasi teknik-teknik apa yang bisa anak-anak lakukan untuk membuat teman kamu bahagia. Nanti mereka akan menulis di kertas atau di lembar kerja siswa. Kemudian bagaimana cara kamu mewujudkan teman kamu itu bahagia. Nah, berarti nanti dipraktekkan. Jadi sisi kognitifnya ada, sisi sikapnya ada, sisi actionnya ada, tindakannya ada. Jadi kalau bisa, kalau nilai kebahagiaan langsung dipraktekkan, diaplikasikan. Jadi nggak cuma sekedar bahagia itu ini. Dengan bahagia kita tapi lebih kepada kita mengajak anak untuk melakukan atau kita membuat mereka itu mengerjakan cara-cara untuk membuat teman kita bahagia. Jadi langsung di actionnya, langsung ke tindakannya. Misalkan mungkin ada anak yang membuat temannya bahagia dengan berbagi permen misalkan. Oke, bagus sekali. Terus ada mungkin yang membuat temannya bahagia dengan cara membantu temannya ngajarin tugas atau soal atau apa. Dia nggak bisa ngerjain soal perkalian misalkan atau pembagian, dia nggak bisa tuh diajarin. Itu membuat dia dia merasakan nilai kebahagiaan. Atau bisa berbagi buku, misalkan buku cerita. Misalkan saya punya banyak buku cerita di rumah, saya kasih ke teman-teman yang tidak punya buku cerita. Jadi biar mereka tuh berpikir kritis, gimana ya caranya aku bisa membuat teman-temanku yang di kelas ini bahagia. Aku kan punya boneka misalkan. Aku kan punya buku cerita banyak. Aku punya banyak mainan. Aku punya tabungan misalkan. Nah, itu bisa nanti kita buat program itu kita agendakan setiap hari Jumat. Bisa agenda berbagi itu bisa berbagi makanan, barang yang mereka punya. Jadi harus ada membentuk keikhlasan. Nah, harus ikhlas ketika memberi. Yang tujuannya untuk membuat orang lain bahagia. Mungkin itu yang perlu teman-teman desainnya gimana ya, tekniknya gimana ya, biar anak-anak itu nggak cuma sekedar tahu, tapi juga bisa merasakan, bisa melakukan nilai kebahagiaan untuk teman-temannya. Oke, lanjut. Oke, butir-butir refleksi nilai kebahagiaan atau istilahnya adalah definisi atau indikator. Bu Risa minta tolong, bentar. Mbak Damai ada? Mbak Damai. Ada, Ibu. Oke, tolong dibaca Mbak Damai, butir-butir refleksinya. Silakan Mbak Damai. Butir-butir refleksi nilai kebahagiaan. Halo Ibu, suara saya terdengar? Terdengar.
butir-butir refleksi kebahagiaan. Yang pertama, kebahagiaan adalah keadaan damai tanpa kekerasan. Yang kedua, berikanlah kebahagiaan dan terimalah kebahagiaan. Yang ketiga, bila aku memiliki cinta dan kedamaian, kebahagiaan pasti datang. Kemudian yang terakhir, jika ada harapan, maka ada kebahagiaan. Sudah, Oke. Bu. Thank you, Mbak Damai. Oke, 6.1 Mbak Damai. Itu maksudnya gimana, Mbak Damai? Poin 1, artinya apa, Mbak Damai? Jadi untuk poin 1 ini, kalau menurut saya, dunia itu akan damai tanpa adanya ini, Bu, kayak perang atau mungkin kekerasan-kekerasan kecil seperti menjadi teman atau apa. Nah, itu akan lebih mudah untuk kita dapat kedamaian, dan dengan adanya kedamaian itu kita akan menjadi bahagia. Oke, makasih Mbak Damai. Ya, poin pertama, kebahagiaan itu kuncinya damai. Kita nyaman tanpa adanya perilaku-perilaku yang keras ya, kayak tawuran. Gak cuma tawuran, itu bisa kayak bullying. Kalau di kelas sekolah itu kan ada tuh banyak perilaku bullying, membuli. Membuli itu bisa bentuk fisik atau non fisik. Nah, harapannya ya kalau teman-teman itu pernah dengar sekolah ramah anak atau sekolah inklusi, itu kan identik dengan tidak adanya kekerasan di dalam kelas atau sekolah tersebut. Berarti mereka berharap kelas sekolah itu tuh bahagia, damai, tenang, tidak ada yang memukul, tidak ada yang mengejek misalkan, tidak ada yang memaki, tidak ada yang berkata kasar atau berkata yang nada tinggi. Itu kan intinya kan tujuannya lebih ke kebahagiaan atau dia merasakan kedamaian. Oke, poin yang kedua. Mbak Linda ada? Mbak Linda? Oke, mungkin sinyal ya. Puspita Tagan. Halo Mbak. Iya, Ibu. Oke, Mbak Puspita minta tolong jelaskan untuk poin yang kedua. Poin kedua. Kalau menurut saya, Ibu, bagaimana kita memberikan kebahagiaan atau cinta kepada orang lain dan menerima kebahagiaan dari orang lain. Lebih baik memberi atau menerima? Memberi, Ibu. Nah, kenapa? Karena memberi kebahagiaan itu lebih baik, Ibu, daripada menerima. Oke. Bagaimana cara kamu memberikan kebahagiaan untuk orang tua kamu? Dengan cara membahagiakan dan membanggakan kedua orang tua dan berbakti kepada orang tua. Oke, caranya gimana, Mbak? Caranya, contohnya dengan apa ya, Ibu? Dengan tidak membantah perintahnya. Oke, bagus. Selain itu, Mbak? Membantu jika ada pekerjaan. Oke, betul sekali. Itu sudah dilakukan, Mbak? Insya Allah, Ibu. Ya, semoga jadi anak yang berbakti ya, dengan membahagiakan orang tua. Karena kita sudah dijaga, dilahirkan, dirawat sampai sebesar ini ya. Dibiayai sekolahnya, kuliahnya, terus nanti apa ya, sampai kalian menikah, itu pun juga harus membahagiakan orang tua. Ya, kata kunci kedua itu sangat apa ya, sesuai dengan kondisi kita. Kadang orang itu pengen dibuat kebahagiaan, tapi dia tidak mau memberikan kebahagiaan. Sama seperti halnya kalau kalian bersedekah. Nah, sedekah itu kan juga bagian dari kebahagiaan ya. Kalau saya bersedekah artinya memberikan kebahagiaan orang lain kepada mereka yang membutuhkan. Artinya antara memberi dan menerima itu kan kita harus memposisikan bahwa peran kita itu harus banyak memberi.
Memberi kebahagiaan. Kalau kita memberi, pasti ada balasannya. Entah itu di dunia atau di akhirat. Misal teman-teman membahagiakan orang tua. Nah, harapannya kan balasannya itu ada dua, dunia sama akhirat. Kalau dunia hanya sebentar, kalau akhirat itu kekal abadi. Artinya ketika teman-teman memberikan kebahagiaan, artinya teman-teman harus ikhlas ketika teman-teman ingin membuat orang lain bahagia. Karena kalau kita ikhlas, maka balasannya berlipat ganda. Oke, saya ingin ke Mas Irsyad. Mas Irsyad ada? Ada, Bu. Oke. Mas Irsyad, gimana caranya Mas Irsyad memberikan kebahagiaan untuk orang lain? Dengan cara terbuka Terbuka pada terbuka dengan seseorang. Jadi kita akan memahami perasaan orang tersebut. Jadi Oke, ketika kita memberi, kita kan pasti akan menerima. Itulah ya seperti itu, Bu. Iya. Contohnya gimana Mas Irsyad? Cara Mas Irsyad membuat keluarga mungkin atau orang tua agar bahagia? Kalau orang tua mungkin, kalau ibuku mungkin ya. Oke, contoh ya. Oke. Contoh dekatnya aja, bentar pikir. Kalau ibuku masak, aku makan gitu aja, Bu. Itu kan membuat orang-orang ibu bahagia. Iya, benar. Aku mau makan. Betul. Itu Pak kayaknya simple ya Mas Irsyad ya. Simple, Bu. Lebih dekat aja, Bu. Ya, simple banget. Tapi buat ibu kamu tuh bahagia ketika anaknya itu makan masakannya. Ya kayak istri sama suami. Istri kalau masak itu kan dia lebih bahagia kalau suami dan anaknya makan gitu ya. Entah enak atau enggak ya Mas Irsyad ya. Enak atau enggak tuh dimakan gitu ya. Itu namanya bahagia. Oke. Mas Irsyad pernah nggak menerima kebahagiaan? Sering sih, Bu. Wah, banyak. Aku anak yang selalu bahagia. Contohnya apa Mas yang kamu dapatkan kebahagiaan? Kebahagiaan ya memiliki teman-teman yang bisa memahami aku seperti apa aja sih, Bu, tanpa adanya rasisme. Waduh, ya. Oke. Mas Irsyad punya teman dekat atau sahabat? Banyak, Bu. Oke, alhamdulillah. Berarti kalau punya sahabat, punya teman dekat, itu kan berarti ada kecocokan ya, Mas Irsyad ya. Satu sama lain ya, artinya cocok nih sama Mas Irsyad. Karena Mas Irsyad punya nilai-nilai kebaikan atau kebahagiaan. Jadi saling memberi kebahagiaan, makanya punya banyak teman. Oke, Bu Risa ke Mbak Ika. Ika Nur Anggra ini ada. Mbak Ika? Oke, sebelum dilanjut apakah teman-teman ada yang mau bertanya? Dari 2 poin itu dulu. Ada tidak? Ayo. Masa Bu Risa yang ngomong terus? Oke, silakan. Siapa ya ini ya? Puspita, Ibu. Oke, Mbak Puspita mau tanya apa Mbak Puspita? Kan kebahagiaan itu adalah menumbuhkan rasa cinta dan sayang bukan hanya untuk diri sendiri tetapi juga orang lain. Adalah menumbuh rasa cinta. Bagaimana jika ada orang lain yang tidak senang dengan kita? Bagaimana menerapkan kebahagiaan tersebut? Ini identik sama orang yang nggak suka sama kita ya? Ya, Ibu. Ya, itu terjadi di mana saja ya Mbak ya, di rumah bisa, di kampung bisa, di kuliah kampus bisa, di tempat kerja pun bisa. Itu bisa terjadi pada siapapun. Artinya kita tidak bisa memaksa orang lain menyukai kita, benar nggak? Kita nggak bisa maksa. Tapi saya punya prinsip. Dimanapun saya berada, saya akan berusaha untuk baik sama siapapun. Walaupun mereka tidak baik sama saya. Dan itu akan terlihat ketika kamu berada di lingkungan masyarakat atau di tempat kerja. Itu akan terasa. Kalau di rumah kan insya Allah semuanya saling sayang ya. Kalau di rumah ya. Ayah, ibu, kakak, adik. Kalau nggak suka dia langsung bilang ya kan.
Tapi kalau di masyarakat itu kan kebanyakan mereka suka menggunjing atau ngomongin kita tapi di belakang sana. Ngibah Ibu, ngibah. Ya, betul. Itu yang mungkin akan sering terjadi pada kita semua. Bu Nisa juga, ya Bu Nisa juga pernah merasakan karena Bu Nisa juga udah hidup di lingkungan masyarakat. Banyak yang tidak suka. Dan Bu Nisa pernah memergoki ya. Memergoki orang-orang itu berkata yang tidak baik tentang saya. Itu hanya karena hal sepele. Jadi cuma masalah apa ya, atap, bukan atap sih. Jadi kayak penutup jendela itu mau jatuh. Mau jatuh, Bu Nisa sama suami itu lupa, belum benahi atau nyopot gitu loh. Nah, ternyata pas saya di rumah dengar mereka ngomongin saya sama suami. Di situ saya sakit hati ya. Ya karena saya dengan tetangga tuh saya berusaha untuk berbuat baik, artinya berbagi. Misalkan saya dapat roti atau dapat apa, saya berusaha untuk berbagi kepada tetangga. Kanan, kiri, depan, dan sebagainya. Saya berusaha untuk itu. Ya karena kita kan harapannya kan bisa hidup berdampingan dengan orang lain ya. Dengan tetangga, dengan baik, rukun. Gitu kan tujuannya itu kan. Saling berbagi kebahagiaan. Saya punya apa, saya kasih gitu kan. Kan tujuannya biar kita tuh, saya tidak berharap mereka ngasih loh ya. Saya sama sekali tidak pernah berharap saya ngasih apa, berharap kamu nanti ngasih apa. Itu saya tidak pernah berharap itu. Karena saya niatnya satu, ikhlas. Karena saya yakin Allah memberikan balasan yang lebih. Jadi kalau teman-teman berharap menerima, maka yang kamu terima cuma kecil. Tapi kalau kamu sama sekali tidak berharap menerima, artinya kamu ngasih sesuatu buat teman kamu. Jangan berharap dibalas oleh orang itu, tapi berharaplah Allah membalasnya, entah di dunia atau di akhirat. Mungkin pas itu Bu Nisa sempat sakit hati, sempat ya biasa kalau wanita kan biasa gitu ya, nangis kayak gitu ya, ya karena Bu Nisa wanita biasa. Terus cerita sama suami gitu kan, ya tadi tuh gini sambil agak cengeng gitu. Tapi suami selalu menguatkan saya, dah nggak apa-apa, wes rasa dipikir ikhlas ke wae. Pokoknya prinsip kita hidup itu harus kita berusaha untuk kuat lah. Mentalnya harus kuat kalau hidup di masyarakat. Biar mereka tuh ngomongin apa, tapi kita harus kuat. Yakin bahwa kamu itu bisa lebih strong, lebih hebat, lebih segalanya, tapi tanpa melukai mereka. Ya udah kalau mereka berbuat buruk, ya udah kita cuma berdoa. Berdoa ya semoga mereka tidak mengulangi lagi, semoga mereka tidak gibah lagi gitu kan. Tapi pas itu saya ketemu mereka ya saya berusaha untuk senyum dan melupakan apa yang sudah mereka lakukan. Artinya ya udah saya menyapa gitu. Bu, Mbak gitu kan, ya udah saya sapa gitu. Tapi memang saya tahu tetangga saya yang ini itu adalah tetangga yang memang dia punya karakter yang seperti itu. Jadi saya harus memahami, oh ya dah karakternya beliau seperti ini. Jadi harus ngerti gitu lah. Biarkan mereka untuk membicarakan saya, entah itu baik atau buruk, ya biarlah Allah yang membalasnya. Kalau saya gitu. Di tempat kerja pun juga sama Mbak, itu lebih besar lagi. Kita harus kuat besok kalau teman-teman udah kerja itu. Persoalan kayak gitu tuh banyak orang yang nggak suka di sini bisa karena kita punya karya, kita punya prestasi, kita punya bakat, kita punya sesuatu yang bernilai gitu loh. Alhamdulillah. Kalau misalkan orang kayak gitu ya udah biarin aja. Kalau saya tuh berusaha untuk cuek. Kalau dulu tuh enggak Mbak. Dulu tuh saya tuh kepikiran banget orangnya. Mikir gitu loh, mikir jadinya saya drop, sakit. Kalau terlalu banyak mikir. Makanya saya berusaha untuk cuek. Berusaha untuk cuek ketika orang lain tidak suka dengan saya. Ya saya berusaha untuk tetap baik gitu aja sih. Tetap baik, tetap menyapa, tetap tersenyum, dan berusaha untuk lebih baik lagi kalau saya. Saya membuktikan bahwa saya itu punya nilai, saya punya poin plus gitu.
itu yang paling penting. Gitu ya Mbak. Mbak siapa tadi? Mbak Putu ya. Gitu teman-teman. Kalau mungkin teman ada yang mau menanggapi, mungkin ada yang pernah merasakan gitu, ada yang nggak cerita gitulah. Yuk siapa yuk? Mas Zidan? Emang kayak gitu Bu, 1000 kebaikan itu mampu satu kesalahan itu mampu menghapus 1000 kebaikan. Ya, Istilahnya betul, orang kayak betul, gitu. betul. Ya betul Mbak, betul sekali. Jadi kok orang tuh lihat itu keburukannya aja, ya enggak? Padahal dia tuh udah berbuat baik, tapi yang dilihat tuh cuma satu keburukan itu, gitu. Bukannya saja Bu. Izin bertanya boleh Bu? Boleh, boleh. Lalu gimana Bu kalau mereka itu cuma datang di saat butuh gitu? Gimana ini cerita? Aduh. Ini jadi curhat deh. Ya. Mata kuliahnya ini kayak curhat gitu Bu. Iya benar, karena mengeluarkan unek-unek. Iya betul. Berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Ya kalau butuh itu ya biasa sih kok di tempat Bu Nisa, tempat kerja saya. Ya, banyak sih orang yang ketika butuh dia baik. Tapi orang udah nggak butuh ya udah nggak menyapa kita, kita gitu ya. Iya betul Bu. Makan cerita jelek di belakang gitu Bu. Ya, ya mungkin kalau sesuai dengan konsep agama sih ya kita harus positive thinking. Gimana ya Mbak? Kalau saya tuh gini, kalau saya negatif thinking terus, saya sakit hati terus, atau saya mikirin kayak gitu terus, itu akan berdampak negatif buat saya. Jadi yang rugi itu saya gitu loh Mbak. Jadi misalkan orang lain baik ketika butuh, ya sudah saya akan berbuat baik, karena ada balasannya, yaitu pahala ya kalau dalam agama kita. Ada pahala buat kita gitu loh. Konsepnya kalau saya kayak gitu. Jadi saya berusaha untuk baik, walaupun mereka itu kadang-kadang baik ketika butuh aja. Dan saya berusaha untuk ya mungkin mendoakan. Saya tuh hanya bisa mendoakan semoga saya tuh kuat. Jadi orang tuh yang baik terus kan memang nggak bisa ya. Kadang kita juga naik turun ya teman-teman ya. Iya Bu. Kadang kuat, kadang lemah. Kadang bisa nangis, kadang bisa marah. Marah itu ketika mungkin konsep marah itu nggak di depan orang ya. Marah itu ketika mungkin saya cerita sama Allah. Jadi kalau saya tuh biasanya kalau cerita itu saya lebih cerita itu ketika sholat. Sholat itu saya cerita. Yang saya rasakan, misalkan rasa sakit, misalkan disakiti sama orang, dizolimi sama orang. Pokoknya saya cerita semuanya sama Allah. Jadi kalau udah cerita tuh rasanya lega gitu loh Mbak. Lega terus udah plong gitu. Kalau udah nangis waktu sholat, misalkan sholat. Misalnya kalau paling ngena itu kalau tahajud itu ngena. Jadi konsepnya posisinya saya lagi sendiri sholatnya sepi tenang, nah itu saya ceritakan semuanya, itu membuat saya lebih plong, saya plong lega dan semakin kuat gitu loh. Wanita itu kan kalau dia nangis pokoknya itu nanti masalah itu akan gitu, tapi jangan sampai kamu mendem ya. Jadi kalau ada masalah itu langsung cerita, bisa cerita sama teman, sahabat, bapak, ibu, orang-orang yang kamu percaya itu siapa gitu. Kamu cerita semuanya. Unek-unek kamu, udah habis itu lega. Kalau orang lain kayak gitu terus ya udahlah, itu biar itu sama Allah lah. Kita nggak bisa ngerubah orang lain ya. Susah mengubah karakter orang dewasa. Susah mengubah watak orang dewasa. Itu poin pentingnya di situ. Gitu Mbak, kalau Bu Nisa. Ya Bu. Mungkin teman-teman ada yang mau menanggapi pertanyaan Mbak Ika? Ada yang punya kasus sama atau caranya gimana sih? Saya tuh gitu ya Mbak, mikir kayak gitu tuh rugi saya tuh. Jadi energinya negatif gitu. Kan kita ya, butuhnya energi positif tuh. Kadang kalau kayak gitu kepikiran Bu, terus kalau misalnya datang lagi mau tidak ditolong nggak enak juga, jadi terpaksa ditolong walaupun keadaan terpaksa Bu. Oke, menolong dengan terpaksa. Iya Bu, daripada ini. Ya, oke. Konsep terpaksa itu kira-kira dapat poin plus nggak menurut Mbak Ika? Dapat Bu. Hah? Dapat nggak?
Kalau Gimana saya ya, Bu? dapat, Bu. Kan tadinya Bu, kan tadinya kita marah, Bu, toh? Kan tadinya kita marah, tidak mau bantu karena itu dia cerita di belakang atau datang di saat butuh aja, Bu. Tapi giliran dia datang minta tolong lagi, yang kedua kalinya misalnya mau tidak ditolong, enggak enak juga, Bu. Jadi keadaan terpaksa harus ditolong walaupun sebenarnya enggak ikhlas karena gara-gara kemarin kasusnya kayak gitu. Ya, memang untuk menghilangkan emosi marah itu butuh waktu ya, teman-teman ya. Apalagi kalau kita dizolimi sama orang deket atau teman satu kerja, satu tim, atau teman satu kelas gitu kan, tuh kadang-kadang tuh efeknya lumayan, terus butuh waktu yang panjang gitu ya. Itu juga saya pernah merasakan. Saya butuh beberapa tahun. Kalau saya tahun, ya karena kasusnya besar. Kasusnya besar, itu berdampak ke hal-hal yang lebih besar lagi. Saya butuh waktu yang cukup lama untuk bisa mengikhlaskan itu. Saya butuh waktu untuk memaafkan orang itu. Saya butuh waktu yang cukup lama untuk melupakan apa yang sudah terjadi dan tidak mengungkit-ungkit itu lagi. Itu caranya yang pertama tuh saya, ya mungkin karena beda tempat ya, jadi saya berusaha untuk tidak bertemu orang itu. Itu kondisinya dia jauh tempatnya. Saya berusaha untuk tidak sering bertemu. Satu itu, agar saya tidak gibah. Saya tuh kan, ya wanita tuh kan masih ya kadang-kadang cerita, aku nggak suka ya sama ini karena ini. Itu kan namanya kan gibah ya, menceritakan kejelekan orang lain, itu kan gibah. Itu kan ibaratnya kayak gibah itu kan mengikis pahala kita ya. Sedikit demi sedikit tuh pahala kita tuh akan semakin kecil karena kita suka menggibah. Saya tuh selalu dikasih jangan sama suami, pokoknya jangan menceritakan kejelekan orang lain. Jadi kalau saya ngomongin itu sama suami langsung udah nggak apa-apa, udah diikhlaskan, udah cerita yang lain gitu. Jadi kayak mengalihkan. Tapi saya tahu, oh ternyata suami itu mengingatkan saya untuk tidak gibah orang tersebut di depan suami saya. Tapi itu butuh waktu, Mbak. Saya itu masih sering kayak gitu loh cerita. Kejelekan si A, si B, si C kayak gitu. Tapi saya ingat pesan suami, jangan sering-sering, bukan sering-sering, jangan pernah menggibah orang lain. Karena kalau kita sekali menggibah, pahala kita tuh kayak berkurang gitu loh. Semakin lama berkurang. Kan menggibah itu kan hal-hal yang merusak ya. Merusak diri kita juga, merusak pahala kita, merusak hati kita gitu kan. Tapi memang butuh waktu ya Mbak ya. Mungkin kalau saya banyak berzikir, baca istighfar, astagfirullah ya Allah, tadi aku jelekin si A gitu kan. Dah, tutup gitu. Ngomong ya Pak. Gak boleh ngomongin si B, C dan sebagainya gitu. Mungkin itu gitu sih kalau udah di Indonesia, Mbak. Ya Bu, makasih Bu masukannya Bu. Sama-sama. Oke, lanjut. Ini materinya masih panjang. Oke, poin yang ketiga. Boleh saya minta tolong Mbak Siwanti. Mbak Siwanti ada? Ada Bu. Oke, dibaca Mbak poin ketiga. Maaf ya Bu, di sini baru kami. Ya, nggak apa-apa. Baru di tempat magang ini soalnya. Nggak apa-apa Mbak. Poin ketiga yaitu bila aku memiliki cinta dan kedamaian, kebahagiaan pasti datang. Menurut Mbak gimana menurut Mbak? Jadi jika kita memiliki cinta dan kedamaian, maka kita akan merasa kebahagiaan dari orang lain. Sudah pernah merasakan itu Mbak? Pernah aplikasi itu? Pernah Bu. Contohnya apa Mbak? Apa Mbak? Mikrofonnya belum aktif Mbak. Gimana Mbak Siwanti? Tadi gimana Bu?
Contohnya gimana? Contoh, bila aku memiliki cinta dan kedamaian, maka kebahagiaan pasti datang. Itu kalau diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, buat Mbak Sifat itu gimana penerapannya? Jadi untuk penerapan dari diri sendiri dulu, Bu. Kalau kita memiliki cinta dan kedamaian, maka kebahagiaan itu pasti akan datang. Implementasi di kehidupannya Mbak Sivanti yang pernah dialami, cinta kedamaiannya kayak apa gitu? Jadi itu tidak suka mencari permasalahan. Oke. Selain itu? Yang lainnya? Ada Mbak Sivanti? Tidak suka mencari permasalahan dengan orang lain. Oke, tidak mencari masalah ya. Oke, Mbak Tantri, bisa nambahin nggak? Contoh. Ibu Asna mau. Oh iya deh Mbak Asna. Eki juga mau, Ibu. Iya. Yaudah Mbak Asna dulu. Dia Mbak Asna, habis itu Mbak Eki. Iya Ibu, jadi gini ya, kan tapi waktu itu Ibu ada kayak komunitas satu Kabupaten Karawang itu ada mahasiswa, jadi kayak gerakan mahasiswa Taman Baca dan Sekolah Anak Nusantara kayak gitu. Nah, kita memiliki cinta terhadap anak-anak kayak gitu. Nah, jadi cinta terhadap anak-anak, terus melakukan kedamaian kayak gitu. Nah, pasti kebahagiaan pasti akan datang. Kebahagiaan buat diri kita sendiri, Ibu. Jadi kalau misalkan ngelihat mereka pada sayang ke kita, anak-anak sayang ke kita, cinta ke kita, otomatis yang tadinya sedih, ada masalah, beban apapun yang ada di rumah itu pasti hilang semua, Ibu. Jadi bahagia kayak gitu, Ibu, ngelihat anak-anak itu bahagia kayak gitu, Ibu. Menurut Asna sih gitu, Ibu. Ya, sepakat Mbak. Kalau kita punya cinta, kasih sayang sama anak-anak ya, terutama kayak kalau teman-teman nanti jadi guru, kalau kalian tuh cinta mereka, belajar dengan ngajar dengan cinta, mendidik dengan cinta, pasti mereka juga akan berikan kamu kebahagiaan. Itu secara otomatis gitu, tanpa kamu minta. Artinya kalau kita ikhlas, ngajar ikhlas, berusaha untuk ngajar dengan penuh kebahagiaan, dengan cinta dan kasih sayang. Keibuan misalkan, kalau kita seorang guru yang wanita, itu kan harus keibuan, lemah lembut, ramah gitu kan, penuh kasih sayang. Itu pasti anak-anak juga sayang sama kita, itu secara otomatis. Itu kayak hukum alam gitu loh. Kalau kamu berikan cinta, kamu akan mendapatkan kebahagiaan. Ya kayak kamu kalau berbuat dosa, ya kamu dapat hukuman gitu kan. Itu kan kayak hukum alam ya. Kalau kamu baik, insya Allah ada kebaikan buat kamu. Entah datangnya dari mana. Jadi kalau kamu seorang guru, ngajar dengan cinta, dengan sayang, tidak dengan muka yang cemberut, dengan bahagia, ya insya Allah semuanya berhasil gitu ya, tujuan tercapai, karakter anak terbentuk, hasilnya bagus, mereka ceria, kita pun juga ikut bahagia gitu kan, intinya kan itu. Jadi saya berharap ketika teman-teman bisa jadi guru, entah pendidik, SD, atau nanti jadi dosen, atau jadi ibu rumah tangga sesuai dengan keinginan teman-teman ya. Maksudnya saya tidak mengatakan bahwa yang S1 tuh harus kerja atau S2 harus kerja. Itu kan tergantung dari prinsip masing-masing kan. Ada yang dia S2 tapi dia mantap jadi ibu rumah tangga kan ada. Dia fokus kepada anak. Itu kan bentuk kebahagiaan juga ya. Tergantung pilihan masing-masing. Oh, saya S1 PGSD tapi ternyata jadi pengawas misalkan atau jadi kepala sekolah, itu kan bisa. Tapi harapannya ketika kita jadi apapun itu, harapannya kan kita memiliki cinta, ya cinta kepada siapa aja di sekitar kita gitu kan. Jadi kepala sekolah ya cinta kepada guru, artinya cinta di sini bukan cinta yang
antara suami istri gitu, bukan ya, bukan antar pacar atau apanya, bukan. Tapi cinta itu karena saya prinsipnya adalah memanusiakan manusia. Saya memperlakukan kamu sebagai manusia yang baik. Jadi tidak ada adanya rasisme misalkan, tidak ada diskriminasi, tidak ada pilih kasih, itu kan bentuk cinta ya. Bentuk cinta dia kepada siapapun yang disita kita. Pasti kebahagiaan itu pasti datang. Guru akan menghormati, guru akan menghargai. Kalau sama anak-anak ya anak-anak akan sayang sama kita, suka tersenyum, suka ngobrol sama kita, main sama kita gitu kan. Itu kan bentuk kebahagiaan yang hakiki ya. Kalau kita jadi seorang guru. Oke, makasih Mbak Asna. Oke, lanjutnya Mbak Eki nih. Mbak Eki gimana? Kalau buat Mbak Eki, apa itu? Cinta, kedamaian, dan kebahagiaan. Tadi jawabannya sama seperti jawaban Ibu. Ya, kurang lebih itu Bu yang poinnya yang saya ini tuh jika kita bisa memberikan cinta kepada anak-anak, maka akan mendatangkan kebahagiaan untuk kita. Jadi selain kebahagiaan itu juga bisa mendapatkan sisi positif lainnya. Jadi kayak lebih bersemangat dalam menjalani aktivitas kayak gitu. Jadi dampaknya saling mencintai dalam hal kasih sayang itu emang besar Bu gitu. Betul. Cinta yang positif ya Mbak ya. Kan ada juga cinta yang negatif ya. Yaitu cinta yang dua pasangan tapi belum menikah. Itu kan cinta baik tapi kan tidak sesuai dengan tempatnya gitu kan. Kalau pengen yang cinta yang benar-benar bahagia dunia akhirat ya menikah gitu kan. Mungkin itu teman-teman nanti ketika sudah siap, siap, udah ketemu jodoh, jangan lama-lama, langsung aja ijab kabul gitu ya. Buat yang udah punya nih. Oke, selanjutnya yang poin 4. Bu Nisa minta tolong Mbak Mas Iin Indrianto. Ayo Mas Iin, minta tolong dibaca Mas. Jika ada harapan, maka ada kebahagiaan. Maksudnya gimana Mas? Maksudnya itu Bu, jika kita memiliki sebuah harapan ke depannya, maka tercipta sebuah kebahagiaan. Contoh harapannya apa? Misalnya saya berkeinginan ke depannya itu ingin lulus atau selesai sarjana tepat waktu, maka kebahagiaan itu akan tercapai. Oke. Perlu adanya tindakan nggak Mas? Perlu Bu. Berarti nggak cuma berharap ya, harus Iya, ada Bu. tindakan ya, bener nggak? Benar Bu. Jadi kita boleh berharap apapun, harapan yang baik ya, tapi perlu ada tindakan atau actionnya itu harus. Nah, actionnya yang baik apa yang buruk Mas? Yang baik Bu. Nah, contoh kalau mau lulus cepet, action yang baik apa Mas? Kalau ingin lulus tepat waktu ya ikuti setiap step by step dalam perkuliahan, taati peraturan yang ada dan tetap semangat. Oke, betul. Jadi kalau mau lulus cepet, harapannya kan lulus cepet, 4 tahun harus lulus nih. Berarti kan harus dijalankan step by step dengan baik, ya kan? Harus disiplin, tanggung jawab, kerja keras, harus kuat mentalnya. Biar apa? Biar cepat lulus dan biar cepat kerja, gitu kan? Kan harapannya gitu ya. Lulus, aku pengen lulus nih cepat, tapi harus segera dapat pekerjaan. Pekerjaannya sesuai yang diinginkan. Entah jadi guru atau mungkin PNS atau di SD swasta, itu pilihan masing-masing. Nah, kalau kita punya harapan, ada actionnya yang baik, pasti ada kebahagiaan. Karena tujuannya kan harapan itu kan untuk mendapatkan kebaikan. Ada sebuah tujuan yang mulia yang akan kamu raih. Contohnya itu lulus dengan cepat. Atau saya punya harapan bisa kuliah S2. Oh, saya punya harapan nanti ketika jadi guru, saya mau jadi guru yang hebat, guru yang inovatif, guru yang nggak males-malesan, misalkan. Itu kan juga harapan. Jadi, teman-teman harus punya action yang positif juga untuk mendapatkan kebahagiaan. Oke, ada yang mau bertanya untuk poin keempat? Silakan. Ada?
Halo? Ada orang Iya, tidak ya? Hadir, Bu. Hadir, Ibu. Oh, tak kirain nggak ada orang. Bu Nisa ngomong sendiri dan ditinggal. Oke, yang saya tuh sangat respect sama teman-teman yang membuka wajahnya. Jadi kalian juga respect sama saya juga respect sama kalian semua. Tapi kalau misalnya sinyalnya nggak cukup atau ada alasan-alasan yang urgent, saya nggak masalah. Oke, next ya teman-teman. Oke, ada sebuah lagu. Nah, guru hebat. Nah, tujuannya adalah teman-teman menjadi guru hebat. Guru yang nggak cuma sekedar mengajar, tapi juga mendidik. Tugas kamu tuh besar. Mendidik itu hal yang apa ya? Susah, gampang lah. Apalagi bentuk karakter anak SD. Jadi guru hebat tuh nggak cuma sekedar kamu nyampain materi, tujuan, indikator tercapai, tapi juga bentuk karakter mereka, karakter yang baik, karakter yang positif, beradab, berakhlak, itu kan yang paling penting. Oke, Bun, saya minta tolong siapa ya? Asna mau, Ibu. Oke, iya Mbak Asna, yuk. Nyanyi yuk Mbak Asna, yuk. Guru hebat. Guru hebat. Yuk, nyanyi semua yuk. Lagunya ayo, kita nyanyi. Ayo. Balonku ada 5 ya liriknya. Bareng-bareng boleh. 2, 3. Aku nyanyi. Guru yang hebat. Guru yang tanggung jawab. Kerjakan tugas hasil terbaik. Siapa yang bisa menjadi lebih baik, jadi guru teladan, anak tercinta. Sudah, Ibu. Semoga jadi guru hebat ya semuanya ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ibu doanya. Terus ada Semoga dijabah sama Allah, Ibu. Amin. Poin pentingnya, teman-teman boleh berharap yang baik sebanyak-banyaknya. Tapi harapan itu akan berhasil, harapan itu akan terwujud jika kamu punya action yang baik. Tapi kamu cuma punya harapan, tapi actionnya cuma 0, ya tidak akan terwujud. Gitu, ya. Saya sangat respect sama mahasiswa yang dia disiplin, tanggung jawab, menghargai. Oh, berarti dia punya nilai yang baik. Dia punya karakter yang apresiasi lah buat teman-teman yang seperti itu. Makanya saya berusaha untuk bukan berusaha menjadi dosen yang baik, ya berusaha untuk teman-teman tuh bisa lebih baik dari saya. Karena dulu saya pernah jadi guru. Saya pernah jadi guru SD. Saya tahu bagaimana rasanya jadi guru SD itu kayak apa. Letih, lelah, bahagia, suka, duka, canda, tawa. Kan kamu dapatkan di situ. Tapi untuk mencapai hal itu kamu butuh perjuangan. Nggak bisa enak-enak, santai-santai itu nggak bisa. Kamu harus berjuang, berusaha, harus mencari, menemukan poin-poin penting dalam sebuah pendidikan di SD kelas rendah atau kelas tinggi. Itu yang paling penting. Gitu, nggih? Oke, lanjut. Oke. Kita akan belajar tentang metodenya atau pelajaran nilai kebahagiaan itu ada banyak. Bu Nisa hanya mencantumkan 3. Yang pertama adalah kebahagiaan. Tolong dibacakan. Siapa yang mau baca? Saya, Bu. Oke, silakan. Yuk baca. Pelajaran nilai kebahagiaan. 1. Kebahagiaan. Menyanyikan lagu bahagia dalam pembelajaran. Yang kedua, tanya jawab kepada siswa tentang apa yang membuat kalian bahagia. Yang ketiga, tulis ide-ide mereka di papan tulis. Yang keempat, bantu anak-anak untuk membedakan beberapa perasaan antara senang dan perasaan yang lebih dalam. Yang terakhir, ajak anak membuat buku kebahagiaan. Tulis kalimat, aku merasa bahagia saat. Ya, sudah, Ibu. Terima kasih, Mbak. Sama-sama, Oke. Ibu.
Poin pertama adalah nilai kebahagiaan. 1, ajak mereka untuk bernyanyi. Boleh yang di dalam liriknya itu ada tentang kebahagiaan. Misalkan teman-teman membuat lagu gubahan yang isinya tentang definisi kebahagiaan. Apa kamu bahagia misalkan? Aku merasa senang. Pokoknya isinya itu kebahagiaan. Jadi lagunya bahagia, tapi di dalamnya ada makna kebahagiaan gitu ya. Jadi liriknya tuh senang gitu loh, membuat anak tuh senang. Saya juga senang, guru juga senang, anak-anak juga senang. Jadi buat mereka tuh bahagia dengan menyanyikan lagu itu ketika pembelajaran. Bahagia itu bisa dikaitkan dengan materi apapun, tematik apapun tuh bisa. Karena kita berharap ketika kita belajar itu mereka bahagia. Jadi bagaimana caranya itu mereka tuh belajar tanpa adanya keterpaksaan. Tapi mereka membutuhkan karena mereka merasa bahagia. Nah, kemudian ajak mereka untuk bertanya, ayo anak-anak, apa yang membuat kalian merasa bahagia? Apa sih yang membuat Mas Zidan bahagia? Apa yang membuat Mbak Erna bahagia? Apa yang membuat Mbak Linda bahagia? Dan sebagainya. Nah, bisa mau tanya nih, Mbak Yayu ada? Mbak Yayu? Oke, lanjut ya. Mbak Feby Amelia. Hadir, Bu. Oke, apa yang membuat Mbak Feby bahagia? Saya, Bu. Bentar, Mbak Feby dulu. Mbak Feby Zidan membuat Feby bahagia. Ya, Mbak Feby apa? Apa yang membuat Mbak Feby bahagia? Saat makan makanan yang enak, Bu. Oke. Oke, makan makanan yang enak. Oke. Kalau Mas Zidan ada? Ada, Bu. Oke, apa yang membuat Mas Zidan bahagia saat ini? Yang membuat saya bahagia itu, Bu, ketika bisa membuat orang di sekeliling kita bahagia, Bu. Oke, contohnya Mas? Contohnya kita masih bisa memberi, Bu. Contohnya yang paling konkret, Mas. Apa? Ketika masih bisa berbagi, Bu. Oke, berbagi apa? Sama teman atau saudara? Ya, maksudnya berbagi makanan sama teman. Oke, good job. Contoh tadi ya, anak-anak ini, misalkan teman-teman anak-anak ini. Jadi tadi yang dijawab sama Mbak Feby, tadi makan makanan yang enak, itu membuat dia bahagia. Terus Mas Zidan tadi jawab dengan berbagi, akan membuat bahagia. Nah, ternyata banyak sekali ya cara-cara yang bisa kita lakukan untuk membuat kita bahagia. Jadi kita harus bahagia ya anak-anak. Bahagia itu bisa dengan keluarga, dengan teman, dengan saudara, dengan bu guru, dengan pak guru. Jadi kita harus bahagia. Kenapa sih kita harus bahagia, Mas Farudin? Mas Farudin? Mas Farudin ada? Ya, Bu. Ada, Bu. Ya, kenapa kita harus bahagia, Mas? Kenapa kita harus bahagia, Bu? Karena dengan bahagia itu ya hidup kita akan damai, Bu, akan tentram begitu, Bu. Oke, betul ya yang dijawab Mas Farudin ya. Ada yang mau berpendapat lagi? Kenapa sih kita harus bahagia? Ayo, siapa? Saya, Ibu. Oke, silakan. Supaya hidup kita tenang tanpa adanya gangguan atau orang yang iri sama kita, Ibu. Oke. Betul sekali. Jadi bahagia itu penting ya buat diri kita. Jadi kita harus bahagia, kita harus senang, kita harus ceria, kita harus tersenyum. Jadi penting sekali kita harus hidup bahagia. Kalau kita bahagia, semoga orang lain juga bahagia. Tapi ada juga yang kita bahagia, orang lain juga ada yang iri juga ada. Iri, Bu. Iri dengan kebahagiaan orang lain. Nah, itu juga ada ya, teman-teman ya. Jadi kita jangan ngomongin ke anak-anak ya. Ini cuma buat kita aja.
Iya, Bu. Kita nggak bisa munafik ya. Kita nggak bisa munafik bahwa hidup ini ada yang baik, ada yang buruk. Memang konsepnya kalau orang lain bahagia, kita harus bahagia. Itu konsep yang penting. Kalau orang lain sedih, saya juga ikut sedih. Itu kan seperti saudara, seiman, Islam, seagama, itu kan seperti itu ya. Tapi ada banyak orang yang kita bahagia, tapi orang lain malah merasa sedih, iri, dan sebagainya. Mungkin itu terjadi di kampung, ya, di masyarakat. Karena heterogen, itu banyak hal-hal yang mungkin akan bermunculan. Misal, ada tetangga berusaha beli mobil, tetangga sebelahnya iri, ngomongin gitu kan, itu ada mesti. Ada tetangga bisa beli kulkas baru, ada yang lihat iri. Jadi seharusnya ketika orang lain bahagia, saya pun juga harus bahagia. Alhamdulillah, Mbak Latifah beli HP baru, ya Allah terima kasih. Semoga yang lainnya juga beli HP baru, misalkan. Itu misal. Terus lihat ada yang beli mobil, alhamdulillah Mbak Asri Hatul beli mobil, semoga berkah dan bermanfaat. Jadi kita mendoakan, kita mengucapkan syukur atas nikmat yang saudara kita dapatkan. Tapi memang kebanyakan memang kalau kita lihat secara realita itu ada yang tidak suka ketika orang lain bahagia. Tapi ketika kita ngajar sama anak-anak jangan kayak gitu. Jadi kita harus membuat mereka untuk bahagia ketika orang lain bahagia. Kamu harus bahagia. Dengan kamu bahagia, kamu bisa memberikan kebahagiaan untuk orang lain. Jadi intinya harus mutualisme. Sama-sama beruntung gitu, sama-sama bahagia. Jangan berharap saya bahagia, orang lain sedih, atau saya sedih, orang lain bahagia. Tapi sama-sama kita harus menunjukkan kebahagiaan kepada anak-anak. Jadi membuat mereka tuh untuk semangat agar dirinya bahagia, agar orang lain pun juga ikut berbahagia. Terus ajak mereka untuk menulis. Kalau nggak ada papan tulis ya cukup kita memberikan kertas. Bisa dengan mind mapping ya. Artinya metode ini bisa kamu kreasikan lagi dengan kamu membuat kertas diwarna-warni, peta konsep, ada simbol cinta, simbol bahagia, atau simbol-simbol yang lain. Misalkan kebahagiaannya ada bunga-bunga, ada matahari, itu boleh untuk buat anak SD kelas rendah. Jadi, ayo anak-anak tuliskan cara kamu membuat bahagia di kertas yang udah boleh saya siapkan. Nanti diwarnai ya, pakai warna merah, kuning, seperti pelangi. Pelangi kan juga menunjukkan keindahan, kebahagiaan. Jadi kalau kita lihat pelangi kan kita bahagia. Nah, seperti itu. Jadi kita mengerjakan di kertas. Jadi siapkan kertas untuk anak-anak. Selanjutnya, nah ini yang paling dasar ini. Bantu mereka membedakan perasaan antara senang dan perasaan yang lebih mendalam. Maksudnya apa? Oke, saya minta tolong siapa? Yang belum pernah saya panggil itu siapa ya? Mbak Dina. Dina ada nggak ya Dina? Dina? Oke, nggak ada. Mbak Naili ada? Ada, Bu. Oke, Mbak Naili, tolong dijelasin nih. Bantu anak-anak untuk membedakan perasaan senang sama yang mendalam, lebih dalam. Gimana? Gimana, Bu? Yang poin 4, Mbak. Bantu anak-anak untuk membedakan perasaan antara senang dan lebih mendalam. Itu contohnya gimana? Bantu anak-anak untuk membedakan beberapa perasaan antara senang dan perasaan lebih dalam. Jadi kalau misal perasaan senang itu seperti bermain atau hiburan atau nonton film. Tapi untuk yang perasaan yang lebih mendalam, anak-anak itu lebih menjiwai. Seperti pas nonton film itu, misal tentang film pendidikan. Jadi di situ perasaan siswa itu ikut serta, Bu. Oke, berarti merasakan ya, ikut merasakan apa yang Iya, dirasakan. Bu. Oke, ada yang lain yang mau berpendapat selain Mbak Naili? Siapa ya? Mas Ahad. Mas Ahad ada nggak ya? Ahad Syahrul Hidayat. Ada, Bu.
Ada. Oke, Ahad. Contoh Iya. perasaan senang dan perasaan yang lebih dalam. Contohnya apa? Kalau anak-anak SD. Jadi kalau yang membedakan perasaan antara senang dan perasaan yang dalam berarti kayak guru menghibur murid apa mengajak bermain atau apa ngajak nonton film yang lebih ada hiburannya itu Bu. Terus yang mendalam? Kalau yang perasaan apa yang lebih mendalam berarti kayak di nonton film Oke, film pahlawan atau yang mengandung motivasi semangat belajar anak itu. Oke, betul sekali. Tadi hampir mirip ya Mbak ya, Mas yang disampaikan sama Mbak Naili ya. Jadi bantu anak-anak untuk membedakan antara perasaan senang dan lebih mendalam. Kalau senang itu kan berarti dia happy, ceria. Waktu main ya senang, waktu belajar ya senang. Dia menunjukkan muka-muka yang bahagia, ceria gitu, kelihatan gitu. Itu senang. Itu perasaan yang senang secara konkret yang kita lihat ketika kita ngajar. Jadi kalau kita ngajar, bantu mereka untuk merasakan kesenangan. Dengan belajar di dalam kelas, di luar kelas, sambil bermain, bernyanyi, dan sebagainya. Tapi kalau untuk perasaan yang lebih mendalam, berarti kita membuat mereka ikut merasakan apa yang orang lain rasakan. Misal, kalian sebagai guru, ya sama yang disampaikan Mbak Naili sama Mas Ahad tadi. Contoh kita menayangkan film atau dokumenter atau sebuah video singkat yang isinya tentang hal-hal yang membuat mereka akan ikut merasakan. Misalkan tentang peperangan atau pahlawan, misalkan tentang video-video yang animasi yang simple tapi dia mengena. Jadi anak tuh bisa merasakan gitu loh. Merasakan apa yang ada di video itu. Bisa menangis, bisa ikut sedih, ikut bahagia, terharu. Atau bisa mengajak mereka ke panti asuhan, ke tempat-tempat yang membutuhkan. Jadi ajak mereka itu untuk mendalami perasaan mereka dengan cara mereka berbagi. Jadi kalau diistilahkan kayak istilahnya itu kayak simpati dan empati lah. Jadi membuat mereka itu untuk simpati dan empati. Nah, apa itu simpati dan empati? Bisa pengen tanya nih. Mas Iin. Mas Iin, apa bedanya simpati dan empati? Simpati dan empati, apa itu Mas Iin? Mas Iin dengar Bu Nisa? Halo? Oke. Mungkin kurang dengar ya. Siapa ya ini? Aku, Ibu. Oke, yuk silakan. Kalau perasaan simpati adalah perasaan muncul ketika melihat kondisi atau kejadian yang dialami seseorang. Oke. Terus kalau empati? Kalau empati adalah perasaan yang lebih mendalam, Ibu. Nah, artinya ketika kita mengajar, kita harus membuat anak-anak itu merasakan simpati dan empati. Jadi nggak cuma merasa senang, nggak cuma merasa sedih, tapi sampai benar-benar mereka itu juga merasakan, ikut membantu gitu loh. Jadi nggak cuma sekedar nangis, seneng, lihat film bagus, bahagia, lihat filmnya sedih, ikut sedih. Tapi kalau sampai ke empatinya itu sampai mereka itu kayak punya ide yang lebih mendalam, perasaan yang lebih mendalam untuk membantu. Misal mereka sedekah, infak, misalkan membantu dengan berbagi. Misalkan ada tuh yang ulang tahun tapi dirayakan di panti asuhan bersama anak-anak yatim piatu. Ada juga yang waktu Bu Nisa itu di Al-Azhar itu anak yang ulang tahun itu ngajak Bu Nisa sama teman-teman itu datang ke pesantren, pondok pesantren yang isinya anak-anak yatim. Itu kan bentuk perasaan yang lebih mendalam. Benar-benar dia merasakan gitu loh, merasakan kalau mereka tuh anak yatim piatu yang nggak punya ayah, nggak punya ibu.
yang hidup sendiri, misalkan dia nggak punya kedua orang tua, dia untuk bersama orang tua udah nggak bisa, jadi dia tuh tahu rasanya. Walaupun dia masih punya orang tua lengkap, itu kan perasaan yang lebih mendalam. Tapi dengan action, nggak cuma sekedar perasaan. Jadi lebih mendalam lagi itu dengan action. Nah, bantu mereka untuk bisa merasakan kedua hal itu. Senang dan perasaan yang lebih mendalam. Simpati dan empati. Itu penting sekali buat mereka. Jadi benar-benar action. Benar-benar kita lakukan gitu loh. Nggak cuma sekedar ya memang sih kita menayangkan video, film itu untuk membuat mereka tuh lebih memiliki perasaan yang lebih, perasaan yang positif, perasaan yang ada rasa iba, rasa kasih sayang kepada mereka yang mungkin tidak beruntung, yang tidak mampu. Tapi setelah itu, bantu mereka untuk menggali ide bagaimana caranya agar mereka tuh bahagia, orang lain bahagia. Oh, dengan cara apa? Oh, dengan cara kita berbagi. Misalkan satu kelas 30, silakan anak-anak membawa barang yang kamu punya untuk kita bagi di panti asuhannya. Kayak gitu. Jadi mereka diajak untuk bisa menunjukkan rasa ingin membuat orang lain bahagia. Jadi perasaan yang lebih mendalam. Nah, setelah itu ada sebuah buku kebahagiaan. Jadi setiap anak tuh punya buku kebahagiaan. Nah, mereka diajak untuk menuliskan kalimat. Aku merasa bahagia saat apa? Oh, saat belajar dengan Bu Selvi misalkan. Aku merasa bahagia saat belajar dengan Pak Zidan misalkan dan sebagainya. Jadi buat mereka itu menjelaskan kebahagiaan saat apa. Itu tujuannya untuk mengeksplorasi nilai kebahagiaan pada dirinya sendiri. Kebahagiaan pada dirinya. Gitu ya teman-teman. Poin pertama selesai. Kita lanjut ke poin kedua. Oke, tadi kebahagiaan untuk diri sendiri, sekarang kebahagiaan di rumah. Bu Risa minta tolong dibacakan. Mas Irsyad. Mas Irsyad ada? Ada, Bu. Oke, Mas. Dibacakan, Mas. Kebahagiaan di rumah. Yang pertama, ajak untuk mengingat tentang hal-hal yang dilakukan membantu di rumah dan apa yang kalian rasakan. Yang kedua, tanya jawab tentang apa yang diucapkan orang tua yang membuat anak-anak bahagia. Yang ketiga, apakah ada seseorang yang memberikan kejutan dan membuat kalian bahagia. Yang keempat, apakah kalian punya kakak atau adik yang hal-hal apa yang kalian lakukan bersama mereka saat masih kecil. Yang terakhir, berikan tugas kepada anak untuk membuat mind mapping tentang hal-hal yang bisa dilakukan anak-anak agar bisa memberikan kebahagiaan di rumah. Oke, makasih Mas Irsyad. Oke, poin pertama, 1. Kalian pakai PPT boleh, pakai gambar langsung boleh yang udah di print, atau gambar langsung boleh tentang gambar kebahagiaan di rumah. Misalnya sebuah rumah, di dalamnya ada orang tua, kakak, adik, simbah, nenek, kakek, ya lagi bercanda atau makan bersama, atau lagi ngerayain syukuran misalkan, bisa sesuai dengan agama masing-masing, misalkan ada yang merayakan Idul Fitri, Natal, misalkan sesuai dengan agamanya masing-masing. Nah, itu tunjukkan kepada mereka. Bu Nisa punya nih, ini loh keluarganya Bu Nisa misalkan. Ini ada Bu Nisa, ada ayah, ada ibu, ada kakek, nenek, dan sebagainya. Tapi dalam kondisi bahagia. Nah, terus kemudian dari gambar itu, ajak mereka untuk mengeksplorasi, mengingat hal-hal apa yang bisa kalian lakukan untuk membantu keluarga di rumah. Jadi ajak mereka untuk bercerita menjelaskan tentang hal-hal yang dilakukan membantu di rumah. Dan apa yang kalian rasakan. Terus teman-teman nanti akan bercerita. Dari siswa A, B, C, D, dan seterusnya, mereka akan bercerita tentang hal-hal yang dilakukan di rumah dalam konsep membantu. Jadi buat mereka itu untuk menggali. Buat mereka itu untuk berani berpendapat. Oh, saya itu kalau di rumah suka membantu ayah dan ibu. Misalkan mencuci piring, kamar, tidur. Terus mungkin membantu ibu menyapu, misalkan. Atau bisa juga
membantu ayah dan ibu ngomong adik, misalkan kalau yang udah jadi kakak gitu kan, itu kan bentuk cara-cara yang bisa dilakukan oleh mereka untuk membantu di rumah. Dan apa yang kamu rasakan kalau sudah membantu orang tua? Seneng nggak? Senang, Bu. Aku senang, Bu, udah bantu ayah, bunda. Aku bantu ayah bersihin, misalkan bersihin meja, misalkan pakai lap, ya sederhana gitu ya. Aku senang Bu nyapu misalkan. Atau aku senang jaga adik di rumah. Kan aku punya adik, jadi aku jaga adik saat ayah dan bunda lagi ngerjain sesuatu, misalkan lagi masak misalkan, atau lagi ada tugas misalkan. Jadi saya senang jagain adik, Bu. Jadi bantu anak-anak itu untuk menunjukkan perasaan senang ketika mereka melakukan hal-hal kebaikan di rumah. Dan apa saja yang mereka lakukan. Jadi kan itu untuk menunjukkan bahwa mereka itu melakukan apa saja. Oh, identifikasi untuk siswa A, B, C. Oh, ternyata banyak ya. Oh, ternyata mereka sudah melakukan hal-hal yang positif di rumah. Dan ditanya, apa yang kamu rasakan, Mbak Safa misalkan. Aku seneng, Bu. Tapi ada juga yang bilang, aku sedih, aku cemberut, aku marah-marah, kan bisa. Ada juga yang kayak gitu. Ya kita cukup, oh kenapa sedih Mas Irsad? Kenapa sedih? Kan membantu ayah dan bunda itu kan baik, dapat pahala. Ya kan? Jadi mungkin poin penting dalam kehidupan anak itu satu. Ya memang sih, kalau buat anak kecil itu konsepnya adalah kamu berbuat baik itu dapat pahala. Jadi biar mereka tuh semangat. Pahala untuk ke surga. Itu poin yang mungkin sederhana untuk anak SD. Jadi melakukan kebaikan kepada orang tua itu tujuannya adalah untuk teman-teman anak-anak untuk mendapatkan pahala dari Allah. Terus agar kita nanti bisa masuk surga bersama sama keluarga, sama orang tua dan semuanya. Itu poin yang kedua. Yang ketiga, tanya jawab tentang apa yang diucapkan orang tua yang membuat anak-anak bahagia. Nah, yang pertama kegiatan, hal-hal yang dilakukan di rumah dan apa yang dirasakan. Yang ketiga, apa yang diucapkan orang tua yang membuat kalian bahagia. Coba Mbak Erna. Mbak Erna ada? Mbak Erna? Oke. Ke Mbak Puspita. Mbak Puspita ada? Iya Ibu, kenapa? Coba, apa yang diucapkan orang tua yang membuat Mbak Puspita bahagia? Ketika orang tua mengucapkan hal-hal yang baik kepada anaknya, contohnya memuji-muji anaknya Ibu. Oke, contoh pujiannya apa yang buat kamu bahagia? Contohnya, misalnya dia menyebut kita, dia anak baik, soleh, gitu Ibu. Oke, ya betul sekali ya. Kalau anak SD itu kan dia lebih jujur, lebih lugu. Dia akan mengutarakan apa yang dia dengar dari orang tua. Tapi ada juga loh orang tua, anak yang bilang orang tuaku sukanya marah-marah, misalkan ada gitu. Atau nanti bunda tuh sukanya marah-marah Bu, misalkan. Loh kenapa bunda suka marah-marah misalkan? Ya karena aku nggak membantu bunda misalkan. Jadi kadang-kadang tuh anak-anak kan bercerita apa yang dia rasakan, apa yang dia dengar ketika di rumah. Tapi kita gali lebih lagi. Tapi kan orang tua tuh kan sayang sama kalian. Pasti orang tua itu mesti sering mengucapkan kata-kata yang baik buat kalian. Nah, coba dicari lagi apa yang sering diucapkan orang tua yang membuat kamu tuh bahagia. Apa ya, Bu? Misalkan bunda sayang sama Arif misalkan. Atau saat tidur itu bunda sering loh mengucapkan kata-kata yang baik gitu. Itu yang membuat saya bahagia, Bu. Atau ketika ayah lihat saya ngaji. Nanti ayah biasanya bilang, "Wah, Arif anak saleh ya. Semoga jadi anak yang hebat." Nah, jadi kita buat mereka itu untuk yakin bahwa orang tua itu baik. Meyakinkan mereka bahwa orang tua itu akan sering mengucapkan kata-kata yang baik yang membuat mereka bahagia. Jadi buat anak-anak itu mungkin kalau teman-teman nanti bisa menemui
ada anak-anak yang dia merasa bahagia dan tidak bahagia bersama orang tua. Itu akan kamu temui. Ada anak yang mungkin dapat orang tua, bukan dapat sih, alhamdulillah orang tuanya itu pendidikannya baik. Jadi dia terbiasa untuk mengucapkan kata-kata yang positif. Hebat, pintar, soleh, soleha misalkan. Itu kalau anak kecil itu kan dia langsung seneng. Anak kecil itu senang loh kalau dipuji. Apalagi kalau orang tua sama gurunya. Nah, tapi ada juga orang tua yang sering tidak mengucapkan kata-kata yang baik kepada anak. Dan banyak kasus itu di SD negeri, banyak orang tua yang sering berkata yang kasar, berkata buruk, itu yang sering diucapkan. Nah, buat SD negeri itu akan sering ditemui, apalagi yang SD swasta pun juga sama sih, kalau broken home keluarganya. Saya tuh pernah punya anak didik itu waktu di Al-Azhar itu, bapak ibunya broken home, jadi suka ribut, suka berantem. Nah, dia sering dengar kata-kata yang tidak baik dari ayah bundanya saat bertemu anak itu. Dan itu akan membuat si anak itu jadi lebih ya bisa sedih, stres, dan sebagainya. Nah, itu nanti akan berpengaruh ke pembelajaran. Jadi sebagai guru harus berusaha untuk meyakinkan bahwa orang tua itu baik. Ketika orang tua tidak baik, berarti ada hal-hal yang mungkin tidak dimengerti oleh anak. Mungkin itu kasusnya mungkin akan lebih besar lagi kalau sampai orang tua cerai. Itu kan berdampak ke anak ya. Dan itu bisa berdampak ke pembelajaran. Tapi kita berusaha sebagai guru itu membuat mereka itu untuk percaya bahwa orang tua itu sayang sama mereka. Percaya bahwa orang tua itu akan membuat mereka bahagia. Jadi buat mereka tuh harus positive thinking sama orang tua. Nah, kemudian setelah tentang ucapan orang tua yang buat anak-anak bahagia, kemudian ditanya, apakah ada seseorang yang memberikan kejutan dan membuat kalian bahagia? Ada nggak anak-anak? Kira-kira ada nggak sih yang suka memberikan kamu kejutan? Mungkin saat ulang tahun, atau kamu saat naik kelas, atau lulus. Coba cerita. Mbak siapa ya? Siapa? Oh, Mas Muiz. Nih kayaknya dari tadi nggak dengar suaranya. Mas Muiz. Muiz ada nggak Muiz? Mas Muiz. Mas Muiz. Oke. Oke, Mbak Tantri aja deh. Mbak Tantri. Tantri? Iya, Ibu. Nah, Mbak Tantri pernah nggak sih mendapatkan kejutan? Saya, Bu, dapetin kejutan. Iya. Pernah nggak? Pernah. Dari kecil? Masih kecil? Enggak sih, Bu. Oh ya. Saat jadi mahasiswa, udah pernah nggak ngerasa dapat kejutan gitu? Enggak, Ibu. Ya Allah. Gak apa-apa, jangan sedih ya. Gak apa-apa. Ibu tanya gitu, aku jadinya sedih beneran ini. Bukan bermaksud membuat sedih ya, cuma kita bertanya ke anak-anak, apakah dari keluarga itu pernah memberikan kejutan, membuat kalian bahagia? Mungkin kalau kejutan kan jarang ya, tapi kalau membuat bahagia kan ada banyak ya. Ada kakak, ada adik, ada ayah, ada bunda. Kalau kejutan kan mungkin hanya orang-orang tertentu ya. Jadi nggak masalah nggak dapat kejutan. Yang penting kan kamu bahagia gitu loh. Intinya itu. Jadi tetap bahagia walaupun tidak mendapatkan kejutan. Itu intinya. Selanjutnya, apakah kamu punya kakak atau adik? Hal-hal apa yang kamu lakukan bersama saat masih kecil? Nah, itu mesti anak-anak akan bercerita. Banyak kegiatan-kegiatan bersama dengan kakak atau adik yang menyenangkan, yang semakin rukun, semakin akrab, dan itu akan mereka ingat terus sampai mereka dewasa. Nah, mungkin teman-teman pernah punya pengalaman kakak adik saat kecil. Nah, apa yang kalian lakukan bersama? Mas Yusuf Munzirin, Yusuf ada nggak ya?
Mas Yusuf? Mas Yusuf? Hadir, Bu. Oke, coba Mas Yusuf punya kakak atau adik nggak? Ya, adik, Bu. Punya? Adik. Oke, apa yang Mas Yusuf lakukan saat masih kecil bersama adiknya? Semua lagi, Bu. Jadi ya kadang mainan, kadang bertengkar. Oke, itu hal wajar ya. Lebih banyak mainannya apa bertengkarnya? Mainnya, Bu. Oke. Kalau bertengkar itu biasanya marah-marah nggak? Oh, saya sih enggak, Bu. Oke, yang adik Malah yang saya yang sukanya. Oke, adiknya tuh usianya berapa sekarang? Sekarang yang satu kelas 3 SMP, satunya udah lulus SMA. Oke, berarti udah gede semua ya, udah besar lah. Biasanya kalau lagi bertengkar, lagi ngambek-ngambekan, biasanya ada yang minta maaf kan? Iya, Bu, yang bertengkar biasanya adik sama adik saya yang ngorek. Oke, karena masnya udah gede ya, udah besar, yang bisa jadi contoh ya buat adik-adiknya. Oke, makasih Mas. Oke, mungkin step yang selanjutnya itu adalah kalian meminta anak-anak untuk bercerita tentang hal-hal yang dilakukan saat bersama saat masih kecil. Nah, yang terakhir adalah ajak anak-anak untuk membuat mind mapping tentang hal-hal yang bisa dilakukan agar mereka bisa memberikan kebahagiaan di rumah. Nah, itu sebagai tugas di kelas atau bisa jadi PR. Jadi, anak-anak nanti bisa ngerjain bersama dengan orang tua. Tapi jangan sampai mereka tugasnya dikerjakan oleh orang tua, tapi dibantu. Itu ya untuk metode yang kedua, kebahagiaan di rumah. Oke, yang terakhir, kisah-kisah, mungkin teman-teman punya banyak cerita, buku cerita, kita bacakan cerita itu kepada mereka, atau minta mereka untuk membaca secara literasi ya. Mereka punya buku cerita dibawa ke kelas, dan minta mereka untuk membaca kisah-kisah kebahagiaan. Bisa dongeng, kisah inspiratif, atau hal-hal yang realita, atau kisah nabi, sahabat, semuanya boleh. Yang penting tentang kebahagiaan. Ajak mereka untuk membaca. Dan gurunya pun juga ikut membaca buku cerita. Jadi gurunya memberikan contoh yang baik. Nah, setelah itu, siswa diminta untuk memikirkan satu kisah masa kecil anak yang bercerita tentang kebahagiaan. Jadi ajak mereka itu untuk flashback ke masa kecilnya. Nah, bercerita tentang kebahagiaan mereka saat masa kecil. Bisa dengan mengajak mereka untuk bercerita langsung secara oral, langsung di depan kelas, atau dengan menuliskan, mengarang sebuah cerita masa kecil yang bahagia di sebuah kertas. Itu secara bersama-sama. Jadi, silakan pilih mau bercerita secara langsung atau kalian mengarang di kertas. Nah, siswa akan bercerita di situ. Kemudian setelah mereka bercerita atau menulis cerita, tanya jawab tentang isi cerita. Ayo ceritakan nih, isi ceritanya apa sih? Ayo Mbak Mita, coba ceritakan masa kecil kamu yang bahagia saat kamu bersama keluarga misalkan. Mereka akan bercerita, terus ajak anak-anak yang lain untuk bertanya. Ayo siapa yang mau bertanya tentang ceritanya Mbak Mita tadi? Terus akan ada diskusi tentang cerita-cerita itu. Baru mereka diskusi bersama tentang cerita semua anak-anak di kelas. Ini paling gampang ya, yang bisa kita praktekkan di dalam kelas. Oke, masih banyak ya, mungkin sudah habis. Mungkin nanti bisa dibaca kembali, ada kotak kebahagiaan. Kalau kotak kebahagiaan itu lebih ke kita kayak buat kotak dari kardus, terus minta anak untuk menulis kartu-kartu yang berisi tentang aturan yang bisa membuat mereka bahagia. Jadi kayak mereka menulis tapi dalam kertas. Jadi kita nyiapin kotak, tulisannya kotak kebahagiaan. Terus masing-masing anak dikasih 3 kartu. Kartu itu diisi hal-hal yang bisa membuat kamu bahagia. Semuanya dikasih 5 kartu misalkan. Kalau sudah, baru kartu-kartu itu dimasukkan ke dalam kotak kebahagiaan. Secara kelompok misalkan.
Kemudian ajak mereka untuk diskusi tentang isi kotak kebahagiaan itu. Kemudian mereka kayak di apa ya, kita kayak ngambil secara acak gitu loh Mbak, Mas. Diambil terus dibaca. Ayo silakan dibaca Mbak Yayu, kartu yang Bu Nisa ambil. Terus dibaca, terus diskusi sama anak-anak. Lagi misalkan, jadi setiap hari itu bisa 3 kartu dibaca. Jadi setiap hari itu kotak kebahagiaan bisa digunakan untuk diskusi ringan, bisa di awal pembelajaran atau di akhir pembelajaran untuk membahas tentang kotak kebahagiaan. Mungkin gitu saja teman-teman untuk pertemuan hari ini. Apakah ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya tidak tentang kebahagiaan? Saya Ibu. Boleh, silakan Mbak. Sebenarnya dari tadi saya mau tanya Bu. Iya, boleh silakan. Gimana Ibu kalau misalnya ada guru, kan di sekolah tuh pasti ada guru yang galak gitu ya Bu ya. Iya, betul. Dulu pas SD saya ada guru galak gitu. Jadi bagaimana itu mendapatkan nilai-nilai kebahagiaan dari pembelajaran dari guru yang galak itu Ibu. Kalau itu memang gurunya harus berubah Mbak. Karena kalau gurunya galak kan biasanya anaknya kan jadinya nggak bahagia ya. Dia ketakutan, cemas, bisa stres, depresi. Ketemu guru itu langsung mukanya langsung berubah, jadinya sedih gitu kan. Itu memang tugasnya dari kepala sekolah. Kan pemimpin guru kan kepala sekolah ya. Kepala sekolah yang bijak itu akan mengevaluasi guru-gurunya. Kalau SD negeri itu saya jarang ya Mbak menemukan kepala sekolah yang mengevaluasi gurunya. Kalau di negeri kan galak, ya udah galak silahkan. Karena kepala sekolah di negeri itu kan cenderung kurang menangani hal itu gitu loh. Kayak nggak penting gitu loh. Tapi kalau di swasta itu kepala sekolah itu akan mengevaluasi, bahkan kayak ada sidak, jadi kayak sidang, bukan sidang dadakan, kayak ngelihat mereka lagi ngajar tuh kayak gimana gitu, tapi dadakan gitu loh, masuk gitu ngamati cara ngajarnya, cara dia ngomong sama siswanya, cara dia berinteraksi dengan siswanya itu gimana, happy nggak sih siswanya, itu dicek. Selain pakai CCTV, kalau di swasta itu kan pakai CCTV ya, CCTV. Terus setiap hari itu ada aja kepala sekolah sama guru-guru yang senior itu masuk ke dalam kelas, ngecek langsung. Kalau mereka menemukan hal-hal yang tidak pas, langsung gurunya dipanggil. Dipanggil secara langsung ditanya. Sampai nanti ada guru yang berperilaku yang sampai seperti itu ya, misalkan kayak bermain kasar, pakai fisik, galaknya berlebihan, itu akan adanya surat apa ya namanya ya, kayak peringatan gitu lah Mbak, SP. Biasanya di swasta tuh SP Mbak. Kalau negeri itu ya Mbak, banyak kan nek galak ya wis galak Mbak. Soalnya pas saya di SD negeri Sukawatan itu ya galak ya wis. Itu nggak ada evaluasi, ya udah. Karena itu karakternya ibunya, bapaknya yang udah galak. Kepala sekolah kurang respon gitu loh, masalah kayak gitu tuh enggak. Yang penting nilainya bagus, yang penting ngajar gitu kalau di negeri. Kalau di swasta lebih bagus. Ada monitoring, ada evaluasi, nanti ada motivasi buat mereka, terus dipanggil satu-satu. Itu sering loh kalau di swasta tuh Mbak. Untuk kontraknya mau lanjut apa enggak gitu loh. Jadi setiap 2 bulan sekali itu nanti bisa dipanggil. Nanti dilihatin penilaian. Penilaian itu bisa dari sejawat, guru sejawat, penilaian dari siswa, penilaian dari orang tua. Nanti disampaikan ke kita. Ini Bu Nisa hasil evaluasi selama 2 bulan misalkan. Ini dari penilaian orang tua, ini siswa, ini dari kepala sekolah, ini dari teman sejawat. Nah, terus lihat skornya, totalnya berapa gitu. Biasanya gitu Mbak, kalau di swasta. Jadi kalau di negeri nggak bisa diubah ya Bu? Kalau swasta tergantung pengawas sama kepala sekolahnya Mbak. Karena yang bisa merubah mereka, yang bisa nyetirin mereka, itu kan
kepala sekolah sama pengawas terutama Mbak, pengawas. Kalau kepala sekolah itu malah banyak yang dimutasi gara-gara tidak disukai oleh gurunya. Gara-gara apa? Karena kepala sekolahnya terlalu apa ya Mbak? Kayak ngatur gitu loh Mbak. Terlalu ngatur biar sebenarnya niatnya baik, ngatur biar bagus gurunya, siswanya, programnya berjalan, tapi mereka tuh kayak nggak suka dengan kepala sekolah itu, selapor terus dimutasi. Biasanya kayak gitu kalau di SD negeri. Itu sering Mbak kalau di negeri Mbak. Baru setengah tahun udah dimutasi. Baru berapa bulan langsung dipindah gitu. Itu sering. Ya Ibu, terima kasih Ibu. Sama-sama. Oke, ada yang lain teman-teman? Udah cukup? Saya Bu. Oke, silakan. Maaf sebelumnya tadi Bu, jaringan kurang Oh, stabil. nggak apa-apa Mas. Oke, gimana Mas? Pertanyaan saya Bu, bagaimana jika dalam suatu kelas terdapat siswa yang dia merasa bahagia jika dia merasa sendiri dengan kurangnya merasa pendiam, dia merasa bahagia kemudian tanpa melakukan sosialisasi dia merasa bahagia. Bagaimana kita seorang guru menghadapi siswa yang berkepribadian seperti itu Bu? Oke. Berarti dia masuk ke kecerdasan intrapersonal namanya. Tiap orang itu pasti punya sisi itu. Tapi ada aja kamu akan menemukan siswa yang sukanya dia menyudut, komen menyendiri, nggak mau bermain, nggak mau bergabung dengan teman-temannya, itu ada. Mesti ada satu atau dua. Pasti akan kamu temuin. Dulu saya pernah menemukan anak seperti itu di SD negeri. Biasanya saya PDKT dulu kalau saya, pendekatan secara personal itu berarti saya mendekati, menanyakan, kenapa Mbak Rima kok sukanya duduk sendiri? Ada apa Mbak? Sini sama Bu Nisa. Apa yang membuat Mbak Rima sukanya menyendiri misalkan? Tapi mungkin sebelumnya kita harus memposisikan sebagai guru yang selama kita ngajar, kita harus memposisikan guru yang lemah lembut, ramah, dan sayang kepada mereka semua. Kalau kita ramah, sayang, itu anak-anak akan maulah bercerita apa yang dia rasakan, apa yang dia pikirkan. Kita bisa mengajak mereka bercerita, ngobrol, berdua, dan sebaiknya ketika tidak ada teman-teman yang lain. Biasanya saya melakukan itu ketika pulang sekolah. Mbak Rima nanti pulang sekolah sama Bu Nisa dulu ya, kita ke kantin misalkan, atau kita ke taman, nanti sama Bu Nisa. Bu Nisa bawa ini loh, misalkan bawa jus, bawa ini, misalkan kita, ya mungkin biar anak tuh tertarik gitu lah. Nanti cerita ya sama Bu Nisa ya, Bu Nisa pengen cerita-cerita nih sama Mbak Rima. Boleh Mbak Rima? Biasanya mereka akan bilang, ya kalau secara umum ya, boleh Bu, nanti saya nggak langsung pulang misalkan. Nah kalau udah sepi, anak-anaknya udah nggak ada, kita ajak Mbak Rima itu keluar. Misalkan ke taman, atau ke perpustakaan, ke tempat-tempat yang nggak banyak orang gitu. Nah disitulah kita tanya kenapa, kok sukanya murung, sukanya menyendiri. Dia akan bercerita, bisa karena dia lebih suka menyendiri, dia lebih bahagia kalau sendiri, karena memang dia punya kecerdasan intrapersonal, pokoknya dia lebih suka menyendiri. Tapi ada juga yang dia menyendiri karena bisa takut, dia minder, dia memang kurang bagus sosialisasinya. Nah, dia akan cerita. Jadi kita harus tanya dulu, kita harus cari penyebabnya dulu. Kalau sudah tahu penyebabnya, alasannya apa, baru kita cari obatnya. Obatnya ini misalkan. Nah, kita cari obatnya itu saat kita ngajar. Jadi, obatnya itu ketika kita ngajar, misalkan diskusi, kita membuat diskusi kecil-kecilan, dua orang. Nanti Mbak Rima dipasangkan sama teman yang lain yang perempuan, misalkan yang
temennya itu lebih dewasa, lebih bisa ngomong gitulah, ngomong. Nah, dari situlah kita bisa mengamati apakah ada peningkatan progres kalau ada diskusi kecil-kecil itu misalkan. Oh, ternyata masih belum. Oke, lanjut. Selain diskusi bisa dengan bermain. Belajar tapi dengan bermain, tapi bermainnya dengan berpasang-pasangan. Itu bisa membuat mereka itu lebih terbiasa bersosialisasi dengan teman. Bermain bersama ternyata asyik ya kalau main bersama. Jadi kita ngamati ya ekspresi anak itu ketika bermain dengan teman-teman yang lain. Apakah senang, apakah sedih, apakah murung. Nah, itu kita evaluasi. Nah, kalau sudah selesai 1 hari itu, kita ajak Mbak Rimanya untuk cerita lagi. Jadi, kita butuh waktu yang cukup lama ya, Mas. Nggak bisa 1 hari itu langsung tuntas, nggak bisa. 1 hari kita evaluasi, besok lagi, seterusnya sampai nanti kita dapat hasilnya. Dan kita akan dapat hasilnya nanti ketika sudah berjalan cukup lama. Gitu Mas Iin, kalau dari Bu Lisa. Baik Bu, terima kasih atas jawabannya. Oke, sama-sama. Oke, mungkin gitu saja teman-teman, ini sudah selesai nih. Saya yakin teman-teman sudah paham tentang nilai kebahagiaan. Intinya bahwa teman-teman harus banyak memberi kebahagiaan, karena dengan kita memberi pasti kita akan menerima. Tapi jangan pernah kalian berharap orang lain memberikan kebahagiaan, tapi kita yang harus selalu memberikan kebahagiaan. Kebahagiaan itu akan datang ketika kita juga memberikan kebahagiaan. Dan kebahagiaan tidak hanya untuk diri kita, tapi juga untuk orang lain. Dan yakinlah kita semua akan bahagia dalam kondisi apapun. Mungkin itu saja dari Bu Nisa. Terima kasih. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, terima kasih. Terima kasih, Bu. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Jangan lupa presensi dan tugas dikerjakan ya, teman-teman ya. Ayo, kita bilang tempat duluan. Asal.